syukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk menaikkan pujian kita, menaikkan rasa syukur kita buat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amos pasal 3. Amos pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Haleluya, kita akan baca bersama-sama sebuah perikop yang berjudul pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Amos 3 ayat 9 sampai 12. Kita baca bersama. Siapkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung dekat Samaria dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya dan kekerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur. Demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Musuh akan ada di sekeliling negeri. Kekuatanmu akan ditanggalkan daripadamu dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 palang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari kail dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu bentuk kemurkaan Tuhan terhadap kejahatan bangsa Israel pada saat itu. Kisah ini terjadi ketika Tuhan melihat betapa bangsa Israel saat itu sudah melakukan banyak sekali kejahatan dan pelanggaran yang tentunya sangat membahayakan, bukan hanya kepada orang lain, tetapi teristimewa kepada diri mereka sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kejahatan yang kita lakukan sebenarnya bukan membahayakan orang lain saja, tetapi teristimewa membahayakan diri kita, karena itu adalah jalan masuk kita ke dalam kebinasaan. Oleh karena itu pada saat ini firman Tuhan mengatakan, siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya dan pemerasan yang ada di kota itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan ingin menghancurkan atau menghukum bangsa atau umat yang dikasihinya, justru Dia ingin memperlihatkan kehancuran bangsa ini di depan mata bangsa-bangsa lain, yaitu Asyur dan Mesir. Pada zaman dahulu Asyur dan Mesir ini adalah sebuah bangsa yang termasuk juga sangat kejam. Kita pasti sudah tahu dong cerita tentang bagaimana bangsa Israel ditindas ketika ada di bangsa Mesir. Mereka adalah bangsa-bangsa yang sangat kejam. Mengapa bangsa-bangsa yang sangat kejam ini justru disuruh Tuhan untuk melihat kehancuran bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain, bahkan kepada dunia ini, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil. Dia tidak akan pernah membiarkan kejahatan merajalela tanpa hukuman, sekalipun itu yang melakukan adalah umat pilihan Tuhan, supaya bangsa lain itu melihat bahwa umat yang dipilih oleh Tuhan pun bisa terkena hukuman karena melakukan pelanggaran, karena melakukan kejahatan. Apatah lagi mereka yang tidak mau mengenal
Jadi jangan salah. Kalau ada orang berkata, sekarang bisa berbuat dosa dan besok minta ampun, selesai, tidak ada masalah lagi. Itu salah besar. Karena setiap apapun yang kita lakukan yang bentuknya adalah pelanggaran dan kejahatan, itu harus kita terima hukumannya sekalipun kita sudah diampuni. Kita lihat ayatnya, Bilangan 14 ayat 18. Haleluya. Tuhan berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah, yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Haleluya. Ini harus menjadi catatan orang Kristen. Jangan menganggap pelanggaran atau dosa itu gampang. Banyak ini menjadi satu pemikiran yang salah di dalam diri orang-orang Kristen. Kenapa saya katakan orang Kristen? Kita tidak perlu bicarakan yang bukan Kristen. Saudaraku, banyak orang melakukan dosa dengan prinsip besok bisa minta ampun, maka diampuni. Benar, diampuni oleh Tuhan. Tetapi penghukuman atas pelanggaran yang kita lakukan itu harus kita alami. Maka firman Tuhan berkata, sekalipun Tuhan kita ini penuh kasih dan mengampuni setiap pelanggaran kita, tetapi firman Tuhan berkata, sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukumannya. Kalau kita menerima hukuman ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah datang mengaku kepada Tuhan, cara menyikapi kita menghadapi hukuman yang harus kita terima sebagai konsekuensi dari kesalahan atau pelanggaran kita, itu pasti berbeda. Pasti kita akan menyikapinya dengan rasa syukur, karena itu merupakan satu teguran yang akan menjadi catatan di memori kita supaya kita tidak pernah melakukannya lagi. Enak dong kalau dosa itu tanpa hukuman. Berarti orang bisa berbuat seenaknya, melakukan dosa seenaknya, sembarangan, karena besok minta ampun sudah selesai. Maka Tuhan memberikan peringatan ini. Sekalipun Tuhan mengampuni pelanggaran dan dosa kita, tetapi hukuman itu harus diterima oleh orang yang melakukan pelanggarannya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, bahkan firman Tuhan berkata, ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Ngeri sekali ayat ini. Masa dosa orang tua kita, kakek nenek moyang kita juga harus kena imbasnya. Lalu bagaimana sikap kita? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin memutuskan atau mematahkan setiap hukuman daripada dosa turunan yang diberikan atau diturunkan oleh kakek nenek ataupun orang tua kita, ya hanya dengan satu cara, yaitu datang di kaki Tuhan, supaya pemutusan hukuman itu terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bertanggung jawab lagi atas dosa orang tua atau kakek nenek moyang kita. Kita lihat ayatnya, Yeremia 31 ayat 29 sampai 31. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Teruskan Pak sampai 31. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi ayah makan buah mentah, artinya ayah melakukan dosa dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Artinya tidak ada lagi anak-anak yang menerima hukuman daripada apa yang dilakukan oleh orang tuanya.
semua bebas. Dibebaskan oleh karena kemurahan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata setiap orang akan mati karena kesalahan sendiri. Jadi orang yang melakukan kesalahan itulah yang akan mati, bukan anaknya, bukan turunannya. Karena apa? Tuhan membuat sebuah perjanjian yang baru, di mana di ayat di Yeremia 31 ayat 33 mengatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. haleluya. Tuhan memperbarui perjanjiannya dengan bangsa Israel supaya anak-anak lagi tidak ngilu karena bapaknya makan buah mentah, supaya anak-anaknya tidak menanggung lagi dosa apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka firman Tuhan berkata, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ada firman di dalam diri kita, ada Taurat Tuhan di dalam batin kita yang ditulis oleh Tuhan, sehingga Tuhan yang menjadi Allah mereka, Allah kita, dan kita menjadi umatnya. Inilah Taurat atau firman Allah ini akan menjadi penangkal bagi saudara dan saya untuk melepaskan diri kita dari kutukan. Saya anggap kutukan orang tua kita, dosa turunan, ketiga dan keempat tidak berlaku lagi bagi setiap anak-anak Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus datang di kaki Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus ada di dalam diri kita Taurat Tuhan, firman Tuhan. Bukankah kemarin saya sudah mengatakan, ketika ada firman Tuhan di dalam diri kita, otomatis ada Yesus di dalam diri kita. Karena firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Oleh karena itu saudara dan saya perlu Tuhan di dalam hidup kita. Lalu apa sebenarnya sih kejahatan bangsa Israel sampai Tuhan ingin menghancurkannya? Tidak cukupkah Tuhan menghabisi bumi ini dan seluruh isinya dengan air bah? Tidak cukupkah Sodom dan Gomora dihabiskan? Tuhan terus ingin menghajar atau menghukum orang-orang yang dikasihinya untuk mengingatkan mereka bahwa ada Tuhan mengawasi setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengamati semua yang terjadi di bumi ini, termasuk saat itu di bangsa itu, di mana bangsa Israel itu banyak sekali melakukan kejahatan. Dia melakukan pemerasan, ya, melakukan penganiayaan, melakukan penindasan untuk kepentingan diri. Mereka hidup bermewah-mewah di balik penderitaan orang-orang miskin yang ada di bawah penguasaan. Mereka berdiri di balik kekuasaan mereka. Mereka bersembunyi di balik kekayaan mereka, kemewahan mereka, sehingga tidak ada yang berani mengusik. Biasanya kalau orang-orang yang terhormat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang kita anggap hebat itu kan orang nggak berani menyentuhnya atau mengusiknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang tidur, bukan Tuhan yang mati. Dia memperhatikan satu persatu apa yang dilakukan oleh umat yang dikasihinya. Maka di ayat ke-10 mengatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka tidak tahu berbuat jujur. Mereka itu menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Ini dilakukan oleh bangsa ini, bangsa yang disebut umat pilihan Tuhan. Mereka
tidak tahu berbuat jujur. Sebenarnya kalau di dalam bahasa Ibrani-nya sebenarnya mempunyai kalimat yang lebih luas lagi, yaitu mengatakan mereka tidak tahu berbuat kebenaran. Saudaraku, kalau orang sudah tidak tahu lagi berbuat kebenaran, berarti hati nuraninya sudah mati. Kita ini ketika diciptakan oleh Tuhan, kita diperlengkapi dengan hati nurani kita. Hati nurani ini tugasnya mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan pelanggaran, hati nurani kita ini mengingatkan kita terus. Lalu bagaimana hati nurani ini bisa mati? Karena apa? Karena kita sudah terbiasa melakukan pelanggaran atau kejahatan dan kita anggap bahwa pelanggaran dan kejahatan itu hal yang wajar atau hal yang biasa. Padahal hal yang wajar itu belum tentu benar. Saudara, sebuah contoh saja. Kalau seorang pencopet ketika melakukan pencopet pertama kali, yang pasti ada hati nurani yang mengingatkan dia, jangan dong kamu mencopet, itu kan berdosa. Pasti itu hati nuraninya menyentuh. Tapi pencopet ini berdalih, ini kan pekerjaanku. Kalau aku tidak bekerja kan aku nggak makan. Itu dalih. Ketika dia berdalih itu, dia melakukan lagi, mungkin masih diingatkan lagi. Tetapi ketika berkali-kali dia melakukan, maka hati nuraninya otomatis mati, tidak berfungsi lagi. Sebuah contoh lagi, kalau ada orang satu kali tidak datang beribadah, enak nggak kalau biasa beribadah, sudah beribadah? Hati kecil kita gimana? Pasti dong. Kok ibadah tadi ya? Waduh, jam sekarang udah mulai ya. Jam 10:30 sudah mulai nih, mulai masuk ibadah. Waduh, jam sekian udah mulai firman. Itu terus membayangi kita. Tetapi ketika kita besok minggunya lagi tidak datang lagi beribadah, itu sudah mulai berkurang teguran. Kenapa? Karena kita sudah mengabaikannya. Aku kan baru sibuk, aku banyak urusan, aku baru capek ingin tidur. Banyak kan yang berdalih seperti ini, tidak mau mengalahkan kedagingannya, sehingga akhirnya apa? Tidak ibadah pun biasa. Kenapa? Hati nuraninya sudah tidak mau lagi mengingatkan dia. Maka jangan sekali-kali lakukan pelanggaran, apalagi kalau engkau melanjutkannya, maka hati nuranimu pasti mati atau menjadi kebal, tidak lagi mengingatkan engkau bahwa engkau harus datang beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati nurani ini sangat penting bagi saudara dan saya untuk terus mengasahnya. Artinya mengasah apa? Ketika engkau mau melakukan satu pelanggaran, ketika diingatkan ya jangan dilakukan. Maka besok ketika kita mau ada yang mau pelanggar yang akan kita lakukan, penurani kita pasti mengerem lagi. Itu namanya kita mengasah. Sehingga apa? Hati nurani kita ini kan patokannya kepada firman. Tidak ada hati nurani kita itu menjerumuskan kita kepada hal yang buruk. Pasti hati kecil kita ini, semua manusia, hati nurani kita yang terdalam sebenarnya adalah kebaikan adanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan dosa. Dosa itu bagi pendosa itu bukan dosa. Coba tanya kepada pendosa, kita katakan itu dosa, mana peduli mereka? Karena apa yang dilakukan, dia merasa itu bukan dosa. Padahal di mata Tuhan itu adalah dosa. Tapi sekali lagi saya katakan, dosa bagi pendosa itu
itu bukan dosa, sehingga dia terbiasa untuk melakukannya. Saudaraku, inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka tidak tahu berbuat benar, mereka melakukan penindasan, pemerasan kepada orang-orang yang ada di bawah mereka. Mereka berlindung di balik kekuasaan mereka, mereka berlindung di balik kekayaan, kekuasaan mereka. Sehingga Tuhan sangat jijik melihatnya. Kenapa bangsa yang aku pilih justru sangat melukai hatiku. Saudaraku yang dikasihi itu, mereka berlindung di dalam perlindungan yang semu. Kekuasaan, kekayaan, kemewahan yang mereka miliki, dan tidak ada yang dapat mengusiknya. Padahal mereka tidak sadar mereka sedang mengarah kepada kebinasaan. Adakah yang bisa berlindung di masa pandemi ini dengan kekuatannya? Adakah yang bisa berlindung dari pandemi ini dengan kehebatannya, dengan kedudukannya, dengan kekayaannya, dengan kemewahannya? Tidak ada satu pun yang dapat melindungi saudara dari pandemi ini. Hanya Yesus yang kita sembah pada siang hari ini. Oleh karena itu jangan pernah kau berlindung kepada perlindungan yang semu, yang bisa dipatahkan, dihancurkan oleh Tuhan. Bangsa Israel ini bukannya tidak beribadah, dia beribadah. Mereka aktif beribadah, bahkan mereka juga memberikan persembahan. Tapi bukan itu satu-satunya yang diinginkan Tuhan bagi orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan. Kita lihat ayatnya, Amos 5 ayat 21 sampai 22. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak memandang. Haleluya. Tuhan tidak menyukai, bahkan membenci ibadah-ibadah bangsa Israel saat itu. Bahkan persembahannya tidak mau pandang, tidak mau dipandang oleh Tuhan. Bukankah sering kita katakan kita harus beribadah, kita harus memberikan persembahan? Tapi bukan itu saja yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya dalam beribadah dan memberikan persembahan. Karena yang dilakukan oleh bangsa Israel ini hanya ibadah dan memberikan persembahan. Mereka anggap masih aman kalau masih beribadah, masih aman kalau masih memberikan persembahan. Padahal itu salah besar. Karena bukan hanya itu yang diperhatikan Tuhan. Benar ibadahmu diperhatikan, benar persembahanmu diperhatikan oleh Tuhan, tetapi Tuhan juga memperhatikan kehidupanmu sehari-hari. Karena banyak orang Kristen ini hanya berpatokan kepada asal ibadah dan memberi persembahan. Selamat, salah. Saudara harus melakukan ibadah dan persembahan, sekaligus juga engkau juga harus memperhatikan cara hidupmu. Haleluya. Bangsa Israel ini bukan hanya mempersembahkan atau menyembah Tuhan, tetapi juga mereka masih menyembah berhala. Berhala-berhala mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selain menyembah berhala, mereka juga tetap menjalankan kehidupannya dengan penuh dosa. Melakukan pemerasan, penindasan, penganiayaan kepada orang-orang yang di bawah penguasaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara tahu bangsa Israel itu mempunyai pemikiran yang salah. Dianggapnya ibadah dan persembahan itu terpisah dari kehidupannya sehari-hari. Itu
prinsip yang salah. Ibadah dan persembahanmu harus sejalan dengan perilakumu, harus sejalan dengan karaktermu, harus sejalan dengan sikap dan perbuatanmu. Itu baru itulah yang diinginkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu, ibadah berjalan, persembahan berjalan, tetapi kelakuannya justru bertentangan dengan ibadah. Kita beribadah untuk apa sih? Kita beribadah kan untuk diperbaiki iman kita, diperbaiki sikap karakter kita. Kalau toh kita hanya beribadah dan memberikan persembahan tetapi tidak ada perubahan di dalam karakter kita, di dalam perilaku kehidupan kita, nol, tidak ada arti. Oleh karena itu saat siang hari ini Tuhan ingin menekankan kepada kita, kalau engkau masih beribadah dan memberikan persembahan, Tuhan memperhatikannya. Tetapi bukan hanya itu, catat, engkau juga harus sejalan dengan perilaku menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Bangsa Israel berpikir bahwa Tuhan yang kita sembah ini seperti berhala-berhala mereka. Ketika mereka datang memberi persembahan kepada berhala mereka, itu cukup. Berhala mereka itu tidak komplain dengan apa yang mereka lakukan di keseharian. Sedang Bapa kita di surga bukan seperti itu. Dia tidak dapat disogok, dia tidak dapat disuap seberapapun banyak harta yang kau miliki, tidak dapat membeli jiwamu, tidak dapat membeli keselamatanmu. Maka perlu ada sejalan antara ibadah, persembahan, dan juga sekaligus karakter, sikap, perilaku hidup, supaya engkau sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka di ayat 11 mengatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkan daripadamu, dan purimu akan dijalani. Ketika Tuhan belum ingin menghancurkan bangsa ini, tidak ada yang dapat mengusik, tidak ada yang dapat mengusik bangsa ini. Tetapi ketika Tuhan sudah sangat marah melihat kelakuan kejahatan bangsa ini, maka Tuhan mengizinkan musuh ada di sekeliling negeri. Bahkan kekuatan mereka pun ditanggalkan, dan purimu akan dijalani. Artinya hancur-hancur. Tuhan menghancurkan apa yang menjadi kebanggaan mereka selama ini, yaitu kekuasaan, kehebatan, kekayaan, kemewahan mereka dihancurkan oleh Tuhan. Tapi catat, Tuhan menghancurkan sebenarnya. Tuhan ingin membangkitkan kesadaran bangsa ini bahwa tidak ada perlindungan yang lain selain Yesus atau Tuhan yang kita sembah saat siang hari. Selama ini kan mereka berlindung dalam perlindungan yang semu, perlindungan yang tidak dapat melindungi mereka. Tetapi mereka harus sadar dengan apa yang mereka alami, dihancurkan, diremukkan. Maka bangsa ini, tujuan Tuhan memulihkan bangsa ini untuk menyadari, untuk mencari Tuhan yang sesungguhnya. Bukankah banyak sekali orang yang sudah hancur-hancuran baru cari Tuhan? Benar gak? Ketika masih kaya, ketika masih sehat, ketika masih punya, mereka tidak cari Tuhan. Mereka berlindung kepada kekayaannya, dianggap kalau sakit ke rumah sakit lah.
Kalau ada yang ingin menyakiti, oh cari dong backingan kita yang akan membacking kita sehingga kita aman. Saudaraku yang dikasihi itu, saat siang hari ini itu semua tidak berlaku di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan sudah menghancurkan, banyak orang baru sadar, seperti bangsa ini baru sadar untuk mencari Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa menunggu sampai hancur? Kenapa menunggu sampai hancur dulu baru datang mencari Tuhan? Kenapa ketika kita masih sehat, masih kuat, masih diberkati Tuhan tidak cari Tuhan? Oleh karena itu saat siang hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita datang beribadah, jangan hanya berpikir aku datang beribadah supaya diberkati oleh Tuhan. Banyak kan orang Kristen itu datang beribadah fokusnya hanya supaya diberkati oleh Tuhan. Jangan ketika engkau datang beribadah fokusmu untuk diberkati Tuhan, tapi fokuslah engkau kepada Tuhan dan kebenarannya, dan lakukan kebenaran itu. Karena berkat itu kan bonus. Ketika engkau menjadi orang yang setia beribadah, ketika engkau menjadi orang yang setia mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan, berkat itu bonus. Jadi jangan pernah jadikan berkat itu menjadi fokus di dalam ibadah. Kau harus kejar Tuhan dan kebenarannya lakukan, maka bonus itu pasti mengikutinya. Kalau Bapak Gembala dulu berkata, ibaratnya Tuhan itu lokomotif kereta, gerbongnya ini akan mengikutinya, yaitu apa? Berkat. Ikut. Ketika kita kejar kepalanya, kita dapatkan kepalanya, yaitu Yesus, maka berkat itu akan mengikuti kita. Itu adalah bonus. Jadi jangan jadikan fokus ketika engkau datang beribadah. Haleluya. Tetapi sekalipun Tuhan itu sangat marah kepada bangsa ini, tetap kasihnya tidak pernah berubah kepada umat pilihan. Tetap saja Dia menyelamatkan sisa-sisa dari bangsa Israel ini. Di ayat ke-12 mengatakan, beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Haleluya. Saudaraku, seorang gembala yang baik ketika melihat dombanya atau domba gembalaannya itu diterkam oleh singa, dia bukannya lari, dia bukannya bersembunyi, tetapi dia kejar itu singa untuk melepaskan domba yang dicabik dan dicengkeramnya, walaupun harus mempertaruhkan nyawanya. Bayangkan saja, seorang gembala manusia harus berperang dengan seekor singa yang ganas, tetapi dia tidak pedulikan nyawanya. Dia kejar sampai dia dapatkan, walaupun yang didapatkan itu hanya tinggal 2 tulang betis atau potongan telinga, tetapi dia tetap berusaha untuk melepaskannya. Ini sebenarnya adalah gambaran dari karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Kita ini sebenarnya sudah diterkam oleh singa serigala yang ganas. Tetapi Tuhan Yesus berebut kita dari cengkeraman singa yang ganas itu.
potongan telinga ini adalah gambaran bagi orang-orang yang masih kakinya ini masih mau datang kepada Tuhan dan telinga-telinganya masih mau mendengarkan suara Tuhan, maka gembala yang baik itu akan melepaskan diri mereka dari mulut singa yang ganas itu, sekalipun sudah hancur babak belur domba itu. Bayangkan hanya tinggal 2 tulang betis atau potongan telinga, berarti semuanya sudah hancur dong. Tetapi itu tidak menjadi persoalan bagi gembala ini untuk menyelamatkan daripada domba yang digembalakannya. Masihkah engkau mempunyai 2 tulang betis? Kakimu yang kau pakai itu datang kepada Tuhan. Masihkah engkau mempunyai telinga untuk mendengarkan suara Tuhan? Datang kepada Dia, maka engkau akan dilepaskan dari cengkeraman serigala atau singa-singa buas yang akan menghancurkanmu. Sekalipun ketika engkau dilepaskan, engkau dalam keadaan hancur lebur. Tetapi gembala itu akan bertanggung jawab melepaskan dan memulihkan engkau. Bahkan firman Tuhan berkata, seperti sepenggal sebagian dari katil dan sepenggal dari kaki bale-bale. Katil itu saudara tahu, katil itu tempat tidur. Sebagian, artinya hanya tinggal sedikit. Kan sudah hancur. Sudah dihancurkan semua, purimu dijarahi, artinya semua sudah dihancurkan. Tempat tidur itu adalah gambaran daripada kenikmatan kan. Paling enak kan tidur, kenikmatan. Hanya tinggal sedikit, tidak bisa lagi ditempati tempat tidur itu. Kaki bale-bale, bayangkan saja bale-bale pasti kalau orang dulu tahu bale-bale itu biasanya taruh di teras ya, untuk duduk-duduk, itu melambangkan kenyamanan. Kalau tinggal sepenggal kakinya bisa nggak digunakan? Tidak bisa. Artinya semuanya sudah hilang lenyap. Kenikmatan, kenyamanan, bahkan sudah hancur lebur diri kita. Tetapi Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini, Dia mampu memulihkan engkau, mampu melepaskan engkau ketika engkau masih mau datang dan mendengarkan suara Tuhan. Tidak ada lagi yang dapat engkau banggakan. Apalagi di masa pandemi ini, siapa yang mau bangga? Saya mau tanya, apa yang akan kita banggakan? Harta kita? Harta kita tidak dapat menyelamatkan. Kekuatan kita, buktinya terkena virus kecil itu, kita sudah ambruk, sudah kolek. Bahkan tidak bertahan sampai berbulan-bulan. Artinya tidak ada yang dapat kita banggakan, tidak ada yang dapat kita jadikan tempat perlindungan selain daripada Yesus yang kita sembah saat siang hari ini. Pandemi ini, saudaraku yang dikasihi, ini juga harus menjadi peringatan bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen khususnya. Kalau saya mendengar ada kesaksian bahwa orang-orang yang kena COVID banyak juga yang sudah dilawan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Bukan hanya orang Kristen loh yang dilawan Tuhan Yesus. Ada bukan Kristen juga dilawan Tuhan. Makanya kita akan terus berdoa supaya lawatan Tuhan bekerja atas Indonesia ini, atas orang-orang yang saat ini sedang terbaring baik di rumah sakit, dimanapun mereka berada, sedang isoman, Tuhan lawan. Kalau mereka selama ini mengabaikan Tuhan, Tuhan ingin mereka tahu bahwa ada Tuhan yang sanggup melindungi mereka. Ada Tuhan yang sanggup menolong, menyelamatkan dan memulihkan mereka. Oleh karena itu saat siang hari ini, hukuman yang dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya itu bukan tujuannya untuk menghancurkan total, bukan.
hukuman itu kita datang kepada Tuhan, itu namanya respon positif. Maka ada janji di balik persoalan, di balik hukuman yang harus kita alami, ada janji pemulihan Tuhan yang akan mengubah cara hidup kita, meninggalkan cara hidup lama, masuk dalam kehidupan yang baru. Melalui hukuman ini Tuhan mau membangun kembali saudara dan saya dari dasar. Tuhan ingin merenovasi besar-besaran umatnya. Dengan pandemi ini Tuhan ingin merenovasi umat percaya supaya kembali kepada Tuhan, supaya kembali mencari Tuhan, kembali berlindung kepada Tuhan, kembali mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau selama ini mereka membanggakan diri, tidak ada lagi yang dapat mereka banggakan. Mereka harus bangga memiliki Tuhan yang kita sembah saat siang tadi, yang dapat melepaskan kita dari singa buas yang ingin menghancurkan dan meremukkan atau menelanki. Sekalipun kita sudah hancur, tetapi Dia sanggup melepaskan engkau dan memulihkan engkau. Memang sakit. Ketika kita dirombak besar-besaran sakit, terlukanya pasti perih. Namanya hancur babak belur. Gak ada lagi yang kita banggakan, gak ada lagi yang kita miliki. Pasti sakit. Tapi ingat, sakitmu itu hanya sementara. Karena semuanya ini terjadi, dilakukan oleh Tuhan, itu untuk kepentingan saudara dan saya. Bukan hanya untuk kepentingan jasmani saja, tetapi juga untuk kepentingan kehidupan kekal yang harus kita perjuangkan oleh saat ini. Kalau pandemi ini terjadi, itu sebenarnya ada maksud Tuhan di balik ini semua. Tuhan ingin bahwa setiap umatnya kembali datang kepada Tuhan, mengingat Tuhan. Jangan hanya fokus cari duit. Duitmu tidak dapat menyelamatkan itu. Tetapi engkau harus cari Tuhan supaya engkau hidup. Karena mencari Tuhan, sekali lagi saya katakan, berkat itu bonus ketika engkau mendapatkan Tuhan. Kalau engkau hanya cari duit, duit ini tidak dapat engkau kejar kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Tapi ketika engkau mencari Tuhan dan mendapatkan Tuhan, otomatis berkat Tuhan juga menjadi bagian di dalam hidup saudara dan saya. Jadi tujuan Tuhan menghancurkan atau membuat suatu persoalan yang membumi seperti pandemi ini, tujuan Tuhan yang utama adalah untuk kepentingan hidup saudara dan saya. Bukan hanya kehidupan saat ini, tetapi kehidupan kekal yang harus engkau lakukan, perjuangkan oleh saat ini. Apalah artinya engkau memiliki seluruh isi bumi ini kalau jiwamu binasa. Untuk itu, ini sebuah peringatan besar bagi orang-orang Kristen khususnya. Mari cari Tuhan, cari Tuhan, karena Tuhan menghukum bukan tidak punya tujuan. Tujuannya adalah memulihkan hubunganmu dengan Tuhan, memulihkan kehidupanmu supaya kehidupanmu layak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau Dia mengambil semuanya saat ini, Dia mengambil kebebasan kita, Dia mengambil apa yang menjadi kebanggaan kita, yang selama ini kita anggap penting dalam hidup kita. Itu semua dilakukannya supaya saudara dan saya boleh mendapatkan yang terpenting, yang itu Allah sendiri. Itu yang terpenting, bukan harta, bukan kemewahan. Tetapi ketika engkau memiliki Allah, memiliki Yesus ada di dalam dirimu,
maka jangan takut akan hidupmu. Dia yang akan memelihara hari ini sampai akhir hidupmu, bahkan sampai engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Haleluya. Terima kasih.